Jika ingin mengikuti channel ini, maka klik subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Filus Mano. Pada kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara kita membuat kuis atau ulangan harian menggunakan aplikasi Edmodo. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan teman-teman hanya menggunakan HP saja. Caranya mudah dan tidak terlalu sulit. Untuk mengikuti langkah-langkahnya juga sangat mudah teman-teman. Namun sebelum kita masuk ke tutorialnya, pastikan teman-teman sudah like dan subscribe channel ini. Oke baik, seperti yang saya jelaskan di tutorial sebelumnya, cara kita membuat kelas online menggunakan aplikasi Edmodo. Ya, caranya seperti ini. Di dalam kelas yang sudah kita buat akan seperti ini teman-teman. Ya, sekarang kita mau buat kelas atau kuis. Jadi kita langsung klik di bagian merencanakan bagian bawah profil. Setelah akan muncul seperti ini teman-teman. Kita geser ke bagian sebelah kanan. Kita lihat yang tulisannya yang tambah di bagian ini. Tulisannya yang warna biru ini. Kita klik yang warna biru ini teman-teman. Ya, kita lihat atau kita pilih bagian kuis atau ulangan. Ya, kita pilih bagian ulangan, lalu kita buat bagian baru untuk kita menulis pertanyaan kepada peserta didik. Ya, setelah seperti ini, di bagian pertama ini kita membuat rincian kuis. Ini rincian kuisnya apa? Jadi sini saya tulis saja ulangan harian ya teman-teman. Ulangan harian seperti ini. Di bagian instruksinya kita tulis saja, saya berikan contoh, pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar. Ya, kita tulis saja pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar. Ya, sambil kita menunggu. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita membuat pertanyaan. Ya, jadi di sini kita klik bagian kedua, pertanyaan kuis. Ya, setelah pertanyaan kuis, di sini yang bagian pertama kita harus pilih pilihan ganda. Jadi di sini kita bisa menulis pertanyaannya, bisa kita ketik sendiri dan bisa kita copy paste. Jadi di sini saya sudah siapkan di bagian wordnya seperti ini. Misalnya kita sudah buat yang ini, kita copy paste saja, kita blok, kita tempel di bagian yang ini. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu pilihan ganda kita masukkan di bagian tanggapan. Ya, kita ambil kembali pilihan ganda yang sudah kita siapkan. Di sini kita blok semua teman-teman. Kita masukkan satu persatu. Di bagian pertama ini kita blok, kita tempelkan semua. Lalu kita pindahkan bagian B sampai bagian E ke option berikut. Ya, kita masukkan ke bagian yang ini. Ini bagian B. C-nya kita blok bagian C sampai E, kita simpan di bagian berikut atau jawaban berikut. Ya, kita dimasukkan di bagian ini. Setelah yang ini kita ingin tambahkan, maka kita klik bagian tambahkan respon. Ya, tambahkan respon. Nah, di sini kita klik, di sini kita tempel lagi untuk jawaban D-nya. Dan jawabannya E kita seperti yang tadi, kita tambahkan respon. Seperti ini. Setelah selesai, maka kita tentukan jawaban mana yang paling benar. Jadi sini jawabannya A, maka kita klik bagian A. Ya, seperti ini teman-teman. Ini setelah selesai, maka kita tentukan poinnya berapa setiap pertanyaan. Di sini kita membuat 2 soal atau 2 pertanyaan, maka kita menggunakan 50 poin atau 50% setiap
pertanyaan. Nah, setelah yang selesai maka kita tambahkan pertanyaan berikut. Jadi di sini kita klik tambahkan pertanyaan yang ini teman-teman, pertanyaan baru untuk kita melanjutkan pertanyaan atau nomor kedua. Ya, langsung saja kita klik. Setelah kita klik maka kita masuk ke bagian pertanyaan kedua. Jadi seperti yang tadi, kita langsung copy paste saja yang sudah kita buat di Word atau dokumen yang sudah kita buat. Jadi sini kita langsung tempel saja pada pertanyaannya. Nah, di bagian tanggapan ini kita masukkan jawaban atau pilihan ganda. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita blok semua saja. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan ke bagian tanggapan ini. Nah, kita potong satu persatu untuk setiap jawabannya. Kita masukkan di satu bagian atau satu option di satu kotak seperti ini teman-teman. Ya, untuk bagian D-nya karena tidak ada maka kita tambahkan respon. Kita klik di bagian tambahkan respon bagian bawah ini teman-teman. Ya, tambahkan respon. Ya, untuk bagian ini juga kita tambahkan respon untuk kita potong, lalu kita salin kembali di bagian bawah ini teman-teman. Setelah selesai maka tentukan jawaban mana yang paling benar. Jadi di sini jawabannya B, maka kita klik bagian B yang benar. Ya, seperti ini teman-teman. Setelah selesai maka kita tentukan poin atau berapa persen. Jadi sini kita buat dua pertanyaan, kita buat 50-50%. Setelah selesai maka kita bisa tinjau kembali atau bisa langsung menetapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan, tergantung dari teman-teman semua. Jadi setelah kita menetapkan maka akan muncul jatuh tempo atau batas pengumpulan tugas atau ulangan yang kita berikan kepada peserta didik. Jadi di sini kita klik jatuh tempo, misalnya hari ini tanggal 4 ya. Kita jatuh tempo untuk pengumpulan tugasnya atau ulangan ini pada tanggal 7 ya. Ya, kita klik jatuh temponya di tanggal 7 ya. Jadi di sini batas pengumpulannya tanggal 7 bulan 6 2020. Untuk waktunya kita pilih saja jam 3 sore ya, kita pilih jam 3.00 ya teman-teman. Tergantung dari teman-teman mau pilih batas pengumpulannya jam berapa, tergantung dari teman-teman semua. Jadi setelah selesai maka kita kunci. Setelah jatuh tempo ya, kita kunci sehingga pada tanggal yang kita tetapkan dan waktu yang kita tetapkan itu secara otomatis terkunci atau tidak bisa diacak lagi oleh peserta. Jadi di sini kita acak pertanyaan sehingga setiap peserta itu bisa menjawab sendiri, tidak bisa melihat atau temannya membantunya. Setelah selesai maka kita menetapkan ini sebagai ulangan harian, dan ini kita akan bagikan ke peserta didik. Setelah kita bagikan maka peserta didik akan melihat hasilnya. Namun sebelum peserta didik maka kita harus tentukan terlebih dahulu, kita mendetailkan, kita harus klik go it sehingga muncul pada beranda. Nanti akan seperti ini. Ini model seperti Facebook juga teman-teman. Nanti peserta didik melihat hasil yang kita kirim atau ujian yang kita kirim
Di saat kita kirim ini mereka masuk menggunakan kode yang sudah kita berikan. Nanti cara melihat kodenya seperti apa nanti bisa teman-teman lihat di deskripsi cara membuat aplikasi Edmodo, dan kita berikan kepada peserta didik kodenya seperti apa. Nanti mereka masuk menggunakan kode itu teman-teman. Ya mungkin kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ingin mengikuti channel ini, maka klik subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng.